Layaknya makhluk hidup lain, tanaman memerlukan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Nutrisi ini salah satunya diperoleh dari pupuk. Ada dua jenis pupuk yang dikenal di masyarakat, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia adalah pupuk buatan pabrik yang memiliki kandungan zat yang jelas. Misalnya, NPK 15-15-15 berarti dalam 1 kg pupuk terdapat 150 gram nitrogen, 150 gram fosfat, dan 150 gram kalium yang siap diserap tanaman. Sedangkan pupuk organik berasal dari bahan yang mengandung unsur hara dan mudah lapuk, seperti kotoran hewan, sisa sayuran, serasah dedaunan, dan sekam padi. Untuk hasil yang maksimal, penggunaan pupuk kimia dan organik sebaiknya dikombinasikan dengan seimbang. Namun, kini sering ditemui petani terlalu bergantung pada pupuk kimia. Selain menambah pengeluaran bagi petani, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat membuat tanah menjadi keras, menyebabkan nutrisi tidak dapat diserap oleh tanaman, mengurangi organisme yang menyuburkan tanah, bahkan menyebabkan tanaman keracunan dan akhirnya mati. Sementara itu, pupuk organik selain lebih murah dibanding pupuk kimia, dapat menggumburkan tanah yang mulai memadat dan menjaga kadar air dalam tanah pada musim kemarau, sehingga tanah dan tanaman tidak cepat kering. Banyak petani beranggapan bahwa membuat pupuk organik memberatkan, karena membutuhkan waktu, tenaga, dan prosesnya rumit. Padahal, prosesnya tidak serumit yang dibayangkan. Dengan mengikuti panduan, maka petani dapat membuat pupuk organik sendiri. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat dikelompokkan menurut bahan yang digunakan sebagai sumber hara, yaitu pupuk kandang dan pupuk kompos bokasi. Pupuk kandang adalah pupuk yang bahan utamanya adalah kotoran ternak. Ketika kotoran baru keluar dari perut ternak, maka kotoran belum menjadi pupuk. Jika langsung diberikan ke tanaman, bukannya menyuburkan, malah dapat menyebabkan tanaman layu, bahkan mati. Oleh karenanya, kotoran harus diproses agar terurai lebih dulu. Pupuk kandang dapat dibuat dengan dua cara, yaitu terbuka dan tertutup. Bahan-bahan yang harus disiapkan untuk pupuk kandang terbuka yaitu kotoran ternak dan sisa pakan ternak. Alat yang digunakan adalah cangkul, parang, sekop, terpal 4x4 meter. Tentukan tempat penampungan di sekitar kebun, bisa di tempat terbuka atau yang teduh. Kumpulkan kotoran ternak dan sisa pakan seminggu sekali atau tiap membersihkan kandang. Tumpuk kotoran ternak di tempat yang ditentukan, cacah sisa pakan dan campur dengan kotoran ternak. Aduk hingga rata. Pasang terpal untuk melindungi dari hujan dan sinar matahari langsung. Aduk setiap 2 minggu agar proses penguraian merata. 2 minggu kemudian, pupuk siap dipakai. Cara lain membuat pupuk kandang adalah cara tertutup. Bahan yang perlu disiapkan adalah kotoran ternak, sisa pakan ternak, larutan yang terbuat dari 8 liter air, 500 ml bakteri pengurai, dan 1 kg gula merah. Bakteri pengurai dapat dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Cara pembuatannya akan diperlihatkan di bagian akhir video. Alat yang dibutuhkan adalah cangkul, sekop, parang, gembor, gelas ukur, ember plastik, plastik hitam, penggaris atau meteran, pengayak berkerapatan 2 mm, terpal 4x4 meter, kayu pengaduk. Hancurkan gula merah, masukkan dalam ember berisi air, dan aduk hingga larut. Masukkan 500 ml bakteri pengurai, aduk kembali.
tuang larutan ke dalam gembor. Gelar alas plastik, tumpuk kotoran ternak dan sisa pakan sedikit demi sedikit, lalu siram dengan larutan gula dan bakteri pengurai. Sisa pakan sebaiknya dicacah dulu. Tumpuk terus kotoran ternak dan sisa pakan hingga mencapai tinggi 60 cm atau sekitar 4 jengkal dan siram dengan larutan. Tutup campuran bahan pupuk dengan plastik atau bungkus dengan alas yang digunakan. Pasang terpal untuk melindungi dari hujan dan sinar matahari langsung. Periksa dan aduk gundukan setiap minggu. Jika terlalu kering, siramlah dengan air. Setelah 1 bulan, bongkar dan ayak. Pupuk kandang yang siap digunakan memiliki ciri berwarna hitam, bertekstur gembur, tidak lengket, suhu relatif dingin atau suhu kamar 25 derajat Celcius, tidak berbau busuk. Pupuk kandang dapat digunakan dengan 2 cara. Pertama, gali cekungan di sekitar batang tanaman, sejajar dengan tajuk. Tabur pupuk dalam cekungan, dan tutup dengan tanah agar pupuk tidak menguap. Kedua, masukkan pupuk ke lubang tanam dan biarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Pupuk diberikan dengan takaran yang dibutuhkan sesuai dengan jenis tanamannya. Pupuk yang sudah jadi harus disimpan di tempat teduh, dijauhkan dari sinar matahari langsung dan air hujan agar unsur haranya tidak menguap. Jenis pupuk organik padat lainnya adalah pupuk kompos bokasi atau bokasi. Bokasi berasal dari campuran bahan organik seperti sisa dedaunan, rumput hasil penyiangan, dan kotoran ternak yang dibuat dengan cara tertutup. Bahan yang diperlukan: 50 kg bahan hijau organik terdiri dari serasah dedaunan, gedebok pisang, rumput hasil penyiangan, daun ambas atau gamal, dan kaliandra. 50 kg kotoran ternak, sebaiknya yang sudah agak kering. 5 kg dedak jika ada, 500 gram gula merah, 500 ml bakteri pengurai, 15 liter air. Peralatan yang digunakan: cangkul, sekop, parang, gembor, ember, gelas ukur, kayu pengaduk, plastik atau terpal untuk menutup adonan, penggaris atau meteran, dan terpal 4x4 meter. Hancurkan gula merah, campur ke dalam air, dan aduk hingga larut. Masukkan 500 ml bakteri pengurai, dan aduk. Tuang larutan ke dalam gembor. Secara terpisah, cacah bahan hijau organik. Namun, tidak perlu terlalu halus. Buat lapisan awal dari kotoran ternak setinggi 15 cm atau 1 jengkal, kemudian taburkan dedak. Tumpuk dengan bahan hijau setebal 15 cm, ukur dengan meteran, lalu siram dengan larutan gula dan bakteri pengurai sampai seluruh permukaan terlihat basah. Ulangi proses tersebut, buat lapisan berselang-seling antara kotoran ternak dan bahan hijau sampai habis. Tutup adonan dengan terpal atau plastik. Pasang terpal untuk melindungi dari hujan dan sinar matahari langsung. Biasanya setelah 1 hari, tumpukan akan mulai panas. Biarkan selama 2-4 hari. Proses ini berfungsi untuk membunuh bakteri patogen, jamur, dan gulma. Jangan membiarkan proses berlangsung lebih dari 4 hari, karena dapat membunuh mikroorganisme pengurai bokasi. Setelah hari keempat, aduk pupuk dan siram dengan air jika adonan mengering. Tutup kembali adonan. Aduk setiap seminggu sekali sampai bahan organik terurai. Bokasi siap dipakai kira-kira 1 bulan setelah pembuatan, atau bila warnanya hitam kecoklatan, suhunya dingin, tidak berbau, bertekstur gembur, dan ukurannya menyusut.
teknik penyimpanan bokasi sama seperti pupuk kandang. Untuk pemakaian, selain dimenamkan di sekitar batang tanaman dan sebelum menanam bibit, bokasi juga baik dijadikan penutup tanah atau mulsa pada tanaman sayuran dan buah-buahan. Kalau saya di tahun 2009 saya pakai pupuk kimia. Di tahun 2013 saya ketemu Akpor. Di situ saya banyak pengalaman yang saya dapat tentang pembuatan pupuk kompos bekasi. Manfaat yang saya dapatkan selama saya pakai pupuk kompos bekasi, tanaman menjadi subur, tanah gembur, tanaman tidak mudah terserang penyakit, dan hemat biaya. Kalau bagi saya, pembuatan pupuk kompos bekasi tidak terlalu sulit karena bahan-bahannya di sini sudah tersedia. Kedepannya, saya akan tetap memakai pupuk kimia, tetapi pupuk organiknya lebih banyak. Sebelumnya kami memakai pupuk urea dan CA, tapi setelah Akpor masuk di Desa Kailoe, kami diajar untuk membuat pupuk kompos bekasi. Pupuk kompos bekasi itu kami pakai di tanaman cengkeh, kopi, coklat, durian, pala, dan merica. Saya sudah 2 kali membuat pupuk kompos bekasi dan dalam membuatnya itu kami tidak mengalami kesulitan karena bahan-bahannya sudah tersedia di sekitar kebun. Perbandingan memakai pupuk CA dan urea dibanding pupuk kompos bekasi lebih murah, menggemburkan tanah dan menjeburkan tanaman dalam jangka panjang. Bentuk pupuk organik lainnya, selain pupuk padat, adalah pupuk organik cair. Pupuk cair dapat dibuat dengan beberapa takaran, yakni 200, 100, dan 50 liter. Kali ini, kami akan memperagakan pembuatan pupuk cair 100 liter. Bahan yang disiapkan: 25 kg kotoran ternak, 2,5 kg daun gamal atau ambas, 2,5 kg sisa sayuran dan buah-buahan, 1-2 kg dedak, 75 liter air, 500 ml bakteri pengurai, dan 2 kg gula merah. Peralatan yang digunakan: drum berukuran 200 liter, gelas ukur, ember, plastik dan karet ban untuk menutup drum, botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter, selang air berdiameter 1 cm sepanjang 1,5 meter, parang, sekop, saringan berkerapatan 1 mm, masker, 2 kayu pengaduk, 1 berukuran pendek, 1 lagi berukuran panjang. Masukkan 25 kg kotoran ternak dalam drum sedikit demi sedikit. Masukkan 20 liter air dan aduk. Drum yang digunakan tidak harus berukuran 200 liter. Yang penting ketika berisi adonan pupuk, masih terdapat ruang sisa sekitar 1 jengkal. Cacah daun ambas, sisa sayuran, buah-buahan, dan masukkan ke dalam drum. Masukkan 20 liter air dan aduk kembali. Masukkan dedak. Masukkan kembali 20 liter air dan aduk. Secara terpisah, larutkan 2 kg gula merah dengan 15 liter air dan tuang larutan ke dalam drum. Masukkan 500 ml bakteri pengurai. Aduk hingga merata. Tutup drum dengan plastik dan karet ban untuk mencegah masuknya udara. Buat lubang sebesar selang air pada tutup drum dan masukkan ujung selang ke lubang tersebut. Ujung selang satunya dimasukkan ke botol plastik bekas yang diisi air. Hal ini berguna untuk membuang gas dalam drum akibat fermentasi. Setelah 1 minggu, buka penutup dengan hati-hati sambil menggunakan masker. Aduk larutan pupuk. Jika terlalu kental, tambahkan air secukupnya, lalu aduk. Tutup drum dengan rapat. Buka setelah 1 bulan sejak dibuat, yaitu saat bahan-bahan sudah melapuk dan larut. Saring pupuk cair agar bebas dari endapan. Pupuk organik cair siap digunakan.
Untuk sisa endapan yang masih padat, dapat dikering anginkan dan digunakan sebagai pupuk organik padat. Pupuk cair takaran 50 dan 200 liter dibuat dengan bahan berikut. Sedangkan alat yang diperlukan sama seperti yang digunakan pada pupuk cair 100 liter. Pupuk cair tidak dapat langsung digunakan pada tanaman, namun harus diencerkan dulu. Jika langsung disiramkan, maka tanaman akan mati. Takaran pengenceran berbeda-beda, tergantung bahan asal pupuk. Untuk pupuk yang telah dibuat, karena berasal dari campuran kotoran ternak dan bahan hijau, maka 1 liter pupuk diencerkan dengan 10 liter air. Setelah diencerkan, pupuk dapat diberikan ke tanaman dengan cara disiram pada pangkal batang tanaman dan di sekitar perakaran, atau disemprot ke seluruh bagian tanaman. Manfaat dari penggunaan pupuk cair organik bisa menghemat pengeluaran, kemudian bisa menjaga struktur tanah supaya tetap subur. Untuk pembuatannya saya tidak merasa sulit, karena bahan-bahannya mudah didapatkan, dan kalau misalnya kotoran ternak pribadi tidak ada, bisa mendapatkan dari teman dan tetangga. Sebelumnya saya pakai pupuk kandang sama kimia NPK Pelangi. Sebelumnya kami belajar bersama teman Akpor bikin pupuk cair. Setelah itu kami bikin sendiri, berhasil juga. Pupuk cair saya pakai di tanaman, rambutan, durian, cengkeh, lada. Saya tidak susah bikin pupuk cair karena bahannya ada di kebun. Ya, saya memutuskan pakai pupuk organik karena bahannya murah, cara buatnya gampang, dan mereka tersedia di kebun, dan kami telah mencoba, hasilnya bagus. Selama ini kami pernah membuat pupuk cair, pupuk kompos yang terbuat dari kulit kakao, kemudian batang daun gamal dan batang pisang. Kalau pupuk kimia, itu selama 1 tahun itu hanya bisa kita petik itu 2 kali. Sementara kompos kita pakai, hasilnya bisa sepanjang tahun. Dan gunanya lagi itu kompos, dia bisa memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik itu yang kami pakai 70%, sementara kimia yang kami pakai itu hanya 30%. Dalam pembuatan pupuk organik, salah satu bahan yang penting adalah bakteri pengurai yang dikenal dengan nama MOL, mikroorganisme lokal atau EM4, Effective Microorganism. Bakteri pengurai berfungsi untuk mempercepat proses penguraian sehingga pupuk lebih cepat matang dan mengurangi infeksi jamur bawaan pada tanaman. Terkadang, petani mendapatkan larutan ini dengan membeli EM4 yang tersedia di pasaran, lalu mencampurkannya dengan air dan gula sesuai takaran. Namun sebenarnya, kita dengan praktisnya dapat membuat bakteri pengurai dengan menggunakan bahan yang mudah didapat. Bahan yang disiapkan: 10 sendok nasi basi, 4 genggam daun bambu yang mengering, 4 liter air, dan 300 gram gula merah. Alat yang diperlukan: kertas koran secukupnya, toples bertutup, jerigen, saringan, semprotan air, dan kayu pengaduk. Gelar koran bekas dan letakkan sebagian daun bambu di atasnya. Taruh nasi basi pada daun bambu. Semprot sedikit dengan air agar lembab. Letakkan sisa daun bambu menutupi nasi. Bungkus nasi dengan koran. Simpan di tempat teduh dan biarkan 4-5 hari. Setelah nasi berjamur, buat larutan dengan mencampur 4 liter air dan 300 gram gula merah ke dalam toples. Masukkan nasi dan daun bambu ke dalam larutan gula. Tutup, biarkan 4-5 hari, dan simpan di tempat teduh. Saring dan bakteri pengurai siap digunakan. 1 liter mol nasi baiknya dicampur 5 liter air. Aduk dan semprotkan pada tanaman
atau larutkan dengan gula dan air sesuai takaran sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Penggunaan pupuk untuk tanaman akan memberikan hasil yang baik bagi petani. Kami menyarankan untuk mengkombinasikan pupuk organik dan kimia, yaitu jika dalam 1 tahun dilakukan 2 kali pemupukan, maka pupuk kimia diaplikasikan ketika memasuki musim hujan. Sedangkan pupuk organik digunakan ketika memasuki musim kemarau. Untuk pupuk organik, setidaknya diberikan minimal 1 tahun sekali untuk menjaga tanah agar tetap gembur dan subur. Selain itu, jika petani ingin beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik, maka harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekurangan nutrisi pada tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat.